Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat bergabung untuk para peserta 21 Days to be Transhuman angkatan yang ke-39 hari ini. Insya Allah kita akan belajar dari jam 1 siang sampai jam 5 sore, belajar bagaimana mempelajari intisari dari buku 21 Days to be Transhuman. Bagaimana 21 hari kita belajar menjadi istiqomah untuk menjadi manusia di atas rata-rata. Ada yang bertanya kepada saya, kenapa 21 hari? Kenapa bukan 40 hari? Ya, di dalam Seven Wonders sendiri disampaikan bahwa ya, sebuah kebiasaan unggul, sebuah kebiasaan efektif itu dibentuk selama 21 hari. Di buku saya tulis 21 Days to be Transhuman. 21 hari bagaimana belajar menjadi manusia di atas rata-rata. Waalaikumsalam Mas Egi, ya, apa kabar? Dan sehat selalu, sukses selalu. 21 hari ini kalau dilakukan secara konsisten dan kita juga melatih integritas, ini bisa mencetak kita menjadi pribadi-pribadi yang di dalam Seven Awareness disebut sebagai orang yang dengan karakter ihsan. Ya, kalau kita misalnya melakukan 21 hari tanpa putus, kita punya karakter ihsan. Dan ya, ihsan ini sebuah kepanjangan yang I-nya adalah integrity. Jadi artinya di dalam 21 hari ya, kita belajar bagaimana melatih integritas kita. Sebuah ya kejujuran yang memang harus dilatih, kejujuran itu. Misalnya ya, Anda yang sudah mengikuti pelatihan ini sudah berjalan 20 hari dan kemudian Anda gagal, Anda kan akan mengulang kembali pada hari pertama. Nah, sebenarnya kalau Anda nggak mengulang dan tidak memberitahu saya pun, kan saya nggak tahu sebenarnya ya. Artinya Anda bohong juga boleh. Tapi ternyata para peserta yang betul-betul belajar dengan sungguh-sungguh, dia memilih untuk mengatakan bahwa saya akan mengulang kembali, Pak, karena saya hari ini marah, hari ini saya belum sedekah misalnya. Dan disitulah kemudian kita belajar bagaimana menjadi pribadi yang berkualitas integrity. Artinya kita tanpa kita sadari, kalau kita kemudian istiqomah 21 hari, sebenarnya kita sedang membentuk mental-mental yang berkarakter integritas. Dan kalau sebagai seorang pegawai dan Anda memiliki integritas, maka ini satu poin penting yang menjadikan alasan kenapa manajemen atasan Anda memilih Anda. Tidak hanya pintar, tidak hanya bekerja keras, tapi juga punya karakter, yaitu integrity. Nah, mereka yang punya integritas sebenarnya mereka akan menjadi magnet rezeki. Mereka akan dikejar-kejar kesempatan, malah kesempatan yang mendekati dia, bukan dia mencari kesempatan ya. Ya, terima kasih Segi ya. Alhamdulillah bahagia sekali ya. Berarti angkatan keberapa Mas Segi? Ya, sukses selalu. Nah, integritas ini sebenarnya dibentuk oleh orang tua kita ya, oleh lingkungan kita sejak kecil. Tapi karena masing-masing kita kan punya pengalaman, masing-masing kita punya ruang pendidikan yang berbeda-beda, latar belakang atau kultur yang berbeda-beda, sehingga seringkali ya akhirnya banyak masa anak-anak yang harusnya kita dilatih belajar jujur, tapi kemudian malah hilang gitu. Banyak di mana masa-masa anak kita kemudian akhirnya bukan membentuk karakter berintegritas, tapi malah sebaliknya, malah kehilangan. Kenapa banyak anak-anak yang kehilangan integritasnya? Seringkali dimulai dari orang tua yang berbohong di depan anak-anaknya, dan orang tua merasa bahwa dia berbohong di depan anak-anak itu nggak salah, itu sesuatu yang biasa, sesuatu yang wajar. Dan ini yang kemudian menjadi problem utama pembentukan karakter kejujuran itu akhirnya gagal di masa-masa awal. Siapa yang membuat gagal? Kebanyakan dimulai dari orang tua yang berbohong di depan anak, dan kemudian dia tidak merasa bersalah, bahkan kemudian membenarkan kebohongan tersebut seolah-olah bahwa itu memang ada alasan yang jelas ya. Ada misalnya seorang memberikan contoh, orang tuanya mengatakan kepada anaknya,
Kalau ada yang nyari dia, bilang aja dia nggak ada gitu, bilang dia aja lagi pergi. Padahal orang tuanya ngumpet di dalam kamar. Nah, anak itu mengalami kebingungan antara apa yang dia pelajari di sekolah dengan apa yang dia lihat di rumah, sehingga kemudian anak ini mulai mengalami ya kebingungan batin, dan ini berdampak kepada karakter kurang percaya diri di kemudian hari bagi mental anak tersebut. Nah, yang kedua, karakter Ihsan di dalam 21 Days to be Transhuman. Kalau kemudian kita betul-betul ikuti panduan buku ini, ikuti coaching yang saya kirimkan dalam bentuk audiobooks dalam 21 hari tanpa putus setiap malam, itu salah satu yang kemudian menjadi sangat penting adalah yang disebut dengan humanity. Ihsan ya, humanity. Artinya mereka yang kemudian belajar 21 Days to be Transhuman, dia akan menjadi pribadi yang lebih humanis. Salah satunya adalah para peserta dilatih untuk belajar sedekah, ya, agar kita lebih menjadi manusia. Karena manusia itu semakin berguna, ya, semakin bermakna. Semakin dia sering berbagi, dia semakin bahagia. Jadi kalau dia nggak bahagia, berarti ada sesuatu kebanyakan menuntut dibandingkan dia berbagi. Nah, orang-orang yang humanis, orang-orang yang kemudian dia bisa memanusiakan manusia lainnya, dia akan menjadi learn to be transhuman. Dia akan menjadi manusia, kita menyebutnya adalah di atas rata-rata. Nah, artinya kebiasaan 21 hari tanpa putus yang dilatih di dalam pelatihan 21 Days to be Transhuman akan membentuk mereka punya mental humanity, ya. Berbagi, sedekah, menolong, membantu, memotivasi, menyemangati, mendukung. Ini adalah karakter-karakter dari yang namanya humanity, ya, kemanusiaan. Apa yang kita rasa senang, berarti orang lain juga senang. Kita ingin dipuji, kita pengen diberikan apresiasi, kita pengen dihargai, berarti orang lain juga sama. Itu adalah namanya human, ya. Kita sepakat sebagai menjadi manusia. Yang berikutnya adalah dalam 21 hari kita juga belajar tentang yang namanya, ya, S-nya adalah spirituality. Artinya, ya, kita dilatih bagaimana mengaktifkan kualitas spiritual kita. Dalam pelatihan 21 Days to be Transhuman yang diadakan setiap hari Kamis jam 1 siang ini, dilatih bagaimana kita mengaktifkan kebiasaan 1 jam silence, dan di mana 1 jam silence ini kemudian ditempelkan dengan kegiatan sholat malam. Jadi bangunnya jam 3 sampai jam 4 menuju ke sholat subuh, ada namanya program 1 jam silence. Ada satu program di mana kita belajar tentang kekuatan dari silence, teman-teman hebat. Nah, sahabat-sahabat yang great, selain spirituality, yang berikutnya adalah ihsan, integrity, humanis, spiritual, kemudian ya A-nya adalah amanah. Kita akan berlatih untuk menjadi orang yang amanah. Di dalam webinar Narcos Center, saya sering meminta alumni saya untuk mendadak berbagi, apakah menjadi MC, moderator, narasumber, dan kita menunjukkan apakah kita layak, kita ini siap terhadap perubahan yang sedang terjadi, ya. Jadi amanah ini, ya, juga bisa disebutkan sebagai akuntabel. Artinya orang-orang yang berlatih dalam 21 hari, mereka belajar memiliki amanah yang akuntabel ini untuk kehidupan dia yang akan datang. Dan yang terakhir, N-nya adalah nasionalisme. Artinya dalam pelatihan 21 hari kita juga mencetak para peserta memiliki jiwa cinta tanah air. Mereka dilatih untuk mencintai tanah airnya, untuk kemudian memberikan kontribusi kepada negeri ini dengan berbagai keterbatasan yang mereka miliki. Pandemi ini membuat kita semakin sayang kepada saudara kita, walaupun beda agama, beda daerah, beda, ya, ras, bahkan dari kampung yang tiba-tiba ada di sini. Kita memiliki empati yang sama untuk sama-sama berlatih untuk menjadi pribadi yang berintegritas tinggi, berlatih menjadi pribadi yang punya humanity, pribadi yang kemudian punya yang namanya, ya, spirituality, dan juga, ya, accountability, dan terakhir adalah yang disebut dengan nationality, ya, atau jiwa kebangsaan, jiwa tanah air yang menjadi sebuah tekad
bagaimana sukses di atas rata-rata. Artinya ketika Anda punya dreams untuk sukses, punya dreams untuk maju, punya dreams untuk kaya, Anda sudah bisa bayangkan bahwa kita ini menjadi pribadi-pribadi yang memiliki jiwa nationality. Kita kaya ingin menolong saudara kita kaya ingin menolong sesama kita kaya ingin menolong keluarga besar kita. Itu juga bagian dari membangkitkan sebuah jiwa nasionalisme, teman-teman yang hebat. Selamat bergabung untuk Anda angkatan 39 ya. Insya Allah kita akan mengadakannya hari ini siang jam 1 sampai jam 5 sore dari buku 21 Days to be Transhuman. 21 hari belajar bagaimana menjadi manusia di atas rata-rata ya. Insya Allah panduannya buku ini 21 Days, dan Anda tinggal ikuti pelatihannya siang nanti ya. Buat Anda yang ingin berkomunikasi dengan Nakoi Center, hubungi di 0878 Nakoi Center. Saya kirim ya. Oke, ya teman-teman yang luar biasa, thank you ya sahabat-sahabat yang great. Salam sukses selalu, sukses di atas rata-rata. Kalau kita bisa di atas rata-rata, kenapa hanya rata-rata? Terus lakukan sebuah terobosan-terobosan untuk kita belajar menjadi great, bukan hanya good, teman-teman luar biasa. Terima kasih ya, be transhuman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.